Kondisi jalan nasional di Kutai Barat alami kerusakan semakin parah dan membahayakan pengguna jalan. Pemerintah diminta segera tangani perbaikan. Selain sorotan soal nilai proyek, warga Juhanasa keluhkan jalan kampung yang rusak. Pemirsa, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sejumlah ruas jalan nasional hingga jalan kabupaten mengalami kerusakan berat dan tak kunjung mendapat penanganan serius dari pemerintah, baik daerah maupun pusat. Padahal, ruas jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat. Sepanjang ruas jalan nasional yang menghubungkan perbatasan Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat, di sejumlah titik, badan jalan mengalami kerusakan berat, berlubang, dan bergelombang sehingga mengganggu aktivitas warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi terparah diantaranya berada di wilayah Kampung Jengandanum, Kecamatan Damai. Kerusakan berlanjut hingga memasuki ibu kota Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di Kelurahan Simpang Raya sampai ke kawasan Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar. Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi warga, tetapi juga berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan, distribusi logistik, serta mobilitas masyarakat sehari-hari. Pengendara terpaksa melambat, bahkan mengambil jalur ekstrem untuk menghindari lubang jalan yang dalam. Warga berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak lagi menunda perbaikan, mengingat jalan ini merupakan akses vital penghubung antar wilayah dan penopang utama roda perekonomian masyarakat Kutai Barat. Beberapa sopir truk pengguna jalan berharap pemerintah segera turun tangan. Pemerintah diminta segera memperbaiki jalan ini. Kondisinya sangat membahayakan, apalagi jalan ini jalur utama ekonomi warga Kutai Barat. Selamat siang Bang, dengan Bang siapa ini? Excel di Stompong. Oh, Stompong Bang. Gimana Bang untuk jalan ini Bang? Ya, kalau buat jalannya sih nggak layak untuk dijalani sih kalau buat saya ya. Ya mohonlah buat pemerintah supaya diperhatikan untuk jalan ini. Ya, Ya, dibangun Bang. Ada harapan lain nggak selain untuk pemerintah supaya jalan diperhatikan? Apa aja Bang? Ini harapannya untuk pemerintah? Ya mudah-mudahan lah pembangunannya ini cepat dilakukan sama pemerintah semua supaya semua masyarakat itu bisa menikmati jalan ini dengan bagus dan nyaman. Oh, Apalagi yang buat proyek jalan ini kan, yang buat super ini biar nyaman lah. dari jalan ini memang sangat dibutuhkan ya Bang ya? Iya. Oke Bang, makasih Bang. Tak hanya ruas jalan nasional, kerusakan serius juga terjadi pada jalan kabupaten. Salah satunya di wilayah Kecamatan Sekolak Darat. Aspal terkelupas, lubang-lubang dalam, dan permukaan jalan yang rusak hampir sepanjang ruas membuat jalan ini rawan kecelakaan dan sangat membahayakan pengguna. Selain faktor usia dan kelas jalan yang tidak sesuai dengan beban lalu lintas, kerusakan semakin diperparah oleh tingginya mobilitas angkutan CPO dan kendaraan berat lainnya. Beban kendaraan yang melampaui kapasitas jalan mempercepat kerusakan dan memperburuk kondisi infrastruktur di wilayah ini. Selain para driver truk, Mustaqim warga Sri Mulyo, Kecamatan Sekolak Darat, juga berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak lagi menunda perbaikan, sebab risiko kecelakaan sangat tinggi. Dan sering terjadi kecelakaan pada beberapa titik jalan yang rusak parah. Mengingat jalan ini merupakan akses vital penghubung antar wilayah dan penopang utama roda perekonomian masyarakat Kutai Barat. Dengan Bapak Mustaqim Oh, Mustaqim. Dari mana Pak aslinya? dari Sri Mulyo. Oh, Sri Mulyo. Pak, ini kan terkait jalan kita nih Pak. Gimana sih harapan Bapak lihat jalan untuk kampung Sri Mulyo untuk Kutai Barat ini Pak? Kepada pemerintah. Harapan saya pemerintah itu ya saya minta memperhatikanlah jalan-jalan, khususnya untuk Kecamatan Sekolak Darat kan. Itu banyak jalan-jalan yang berlubang-lubang, gorong-gorong yang kayak di sekolah Lule itu kan sudah beberapa korban itu kan. Kendaraan sangkut itu yang berlubang itu kan kayak gorong-gorong. Jalan-jalan yang ini banyak yang rusak jalannya ini, terus terang aja. Masyarakat banyak dulu, apalagi ke arah Kemelak yang di Tabai itu kadang-kadang ibu-ibu yang bawa muatan mau jualan pasar itu kalau habis hujan kejebur di situ berapa kali. Dagangannya itu sampai masuk ke dalam lumpur. Sudah memang di tempat itu sudah yang rusak tuh memang sudah jering laka di sana Pak ya? Iya, di sana itu lama betul. Banyak perhatian ini lah, kami masyarakat minta perhatian pemerintah agar jalan itu segera diperbaiki.
lain lah. Apalagi pada waktu musim hujan ini. Di mana lubang yang dalam, segala macam itu kan masyarakat nggak hafal. Tapi intinya masyarakat itu ya hanya minta bangunan aja, masyarakat itu nggak ada yang lain. Sudah dibangun supaya perjalanan itu lancar, terus akses untuk membawa barang-barang dari daerah yang satu ke yang lain itu nggak ada kendala. Ini kendalanya kan banyak. Itu kan kasihan itu ada bawa tempe, bawa tahu, habis musim hujan terbah motornya di situ. Jadi dagangannya campur lumpur, jadi jualan. Dan bilang ada berapa kerugian masyarakat kan. Itu aja lah intinya, kami sebagai masyarakat itu minta pembangunan jalan itu diperhatikan. Hingga saat ini, belum ada kepastian waktu perbaikan dilakukan di sejumlah ruas jalan yang rusak tersebut. Masyarakat berharap janji pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi segera diwujudkan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Selain sorotan soal nilai proyek, warga Juhanasa keluhkan jalan kampung yang rusak. Proyek rekonstruksi Jalan Linggang Melapeh Juhanasa di Kutai Barat menuai sorotan publik dengan anggaran lebih dari 10 miliar rupiah untuk jalan semenisasi dengan panjang bentang hanya kurang lebih 2 km. Proyek ini dinilai tidak sebanding dengan tingkat transparansi di lapangan, termasuk medan yang tergolong biasa saja dan tidak ditemukan pekerjaan tambahan lain. Selain dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat, terkesan terburu-buru karena akhir tahun, hingga pekerjaan rampung tidak ditemukan papan proyek. Padahal, papan informasi merupakan kewajiban untuk membuka akses publik terhadap nilai anggaran, baik dari segi waktu, pelaksanaan maupun pelaksana proyek. Jika hanya sepanjang 2 km, maka angka mencapai 5,2 miliar rupiah per kilometer. Angka yang tergolong tinggi jika tanpa pekerjaan tambahan seperti drainase atau gorong-gorong. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius soal efisiensi anggaran dan kualitas pekerjaan. Pekerjaan proyek ini juga menyisakan persoalan serius di luar lokasi pekerjaan. Mobilisasi material menggunakan truk roda 10 bermuatan semen cor diduga menjadi penyebab kerusakan jalan di dalam kampung Juhanasa. Jalan kampung yang sebelumnya dalam kondisi baik, kini mengalami kerusakan cukup parah di sejumlah titik. Mulai dari muara jalan kampung Juhanasa hingga memasuki kawasan permukiman warga. Kondisi ini memicu keluhan masyarakat, karena aktivitas proyek justru meninggalkan dampak buruk bagi akses dan keselamatan warga setempat. Publik kini menanti keterbukaan data rabe dari Dinas PU setempat, agar proyek bernilai miliaran rupiah ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mengawal uang rakyat, Melki Malistrek Peristiwa Channel dari Kalimantan Timur, Kutai Barat melaporkan untuk Anda.